Kabar gembira bagi para mahasiswa. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Mendikbud Ristek Nadiem Makarim menyatakan mahasiswa strata 1 tidak lagi wajib membuat skripsi sebagai syarat kelulusan. Pemerintah kini menyederhanakan standar kelulusan bagi mahasiswa. Lulus sarjana kini tak lagi diwajibkan membuat skripsi. Menurut Nadiem, tugas akhir mahasiswa bisa berbentuk macam-macam, seperti prototipe dan proyek. Harusnya setiap kepala prodi punya kemerdekaan untuk menentukan gimana caranya mereka mengukur standar kelulusan. Dan Bapak Ibu, tugas akhir bisa berbentuk macam-macam. Bisa berbentuk prototipe, bisa berbentuk proyek, bisa berbentuk lainnya. Ya, tidak hanya skripsi, tesis atau disertasi. Saya ucapkan selamat tinggal pada skripsi. Sekarang tanpa mahasiswa dapat lulus perkuliahan tanpa embel-embel ditolak berkali-kali saat mengajukan judul, paper karena direvisi, beban mental, beban biaya penelitian, survei, wawancara, sebar angket, dan sebagainya. Sekarang tidak lagi dibutuhkan. Jagung dikukus dengan kulitnya. Bila dikupas, manislah bijinya. Kita rayakan kampus merdeka, kaya pengalaman, unggul lulusannya. Namun tunggu dulu Bapak Ibu sekalian, sebaiknya jangan gegabah. Apakah kebijakan ini merupakan kabar baik bagi mahasiswa atau malah kabar buruk bagi kebanyakan mahasiswa? Saya akan mendiskusikan bagaimana kebijakan ini jika masih diterapkan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, sehingga Bapak Ibu bisa menilai apakah kebijakan ini sesuai dengan harapan Anda atau tidak. Skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang menjadi syarat kelulusan mahasiswa jenjang S1 di Indonesia. Istilah skripsi berasal dari bahasa Belanda, skripti yang berarti karangan atau tulisan. Secara skripsi dimulai di Eropa Bapak Ibu sekalian pada abad ke-12. Saat itu skripsi digunakan sebagai syarat kelulusan pada jenjang magister. Skripsi pada masa itu biasanya berupa karya terjemahan dari bahasa Latin ke bahasa lokal. Pada abad ke-19, skripsi mulai digunakan sebagai syarat kelulusan mahasiswa jenjang sarjana. Skripsi pada masa ini biasanya berupa karya penelitian asli yang membahas suatu masalah tertentu dalam bidang ilmu tertentu. Dan di Indonesia sendiri Bapak Ibu sekalian, skripsi dikenalkan oleh Belanda pada masa penjajahan. Skripsi pada awalnya hanya digunakan sebagai syarat kelulusan mahasiswa jenjang magister di Indonesia. Namun, sejak tahun 1960-an, skripsi mulai digunakan sebagai syarat kelulusan mahasiswa pada jenjang sarjana. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya pentingnya skripsi bagi mahasiswa. Skripsi sendiri merupakan karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing dengan tujuan untuk menguji kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperolehnya selama perkuliahan. Sehingga tolok ukur mahasiswa dapat dikatakan menguasai bidang ilmu dalam perkuliahan ini diukur dengan berhasilnya membuat skripsi bagi mahasiswa. Ya, sebelumnya itu kompetensi sikap pengetahuan itu dijabarkan terpisah dan secara rinci. Ya, mahasiswa sarjana terapan itu wajib membuat skripsi. Namun tidak hanya itu Bapak Ibu sekalian, skripsi memiliki beberapa manfaat bagi mahasiswa. Yang pertama, skripsi mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitik bagi mahasiswa. Bagaimana tidak, skripsi mengharuskan mahasiswa untuk melakukan penelitian dan menganalisis data. Proses inilah yang menjadikan mahasiswa dapat membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitik mereka. Kemudian, skripsi juga membantu memiliki cara pandang yang logis dan sistematis bagi mahasiswa. Karena dalam pembuatannya, skripsi memerlukan cara pandang melihat fakta, realitas, problem yang ada dengan seksama, jeli, hati-hati, penuh akurasi, sehingga nantinya data tersebut disusun sedemikian rupa menjadi kerangka acuan penelitian. Dan proses inilah yang menjadikan mahasiswa mampu memiliki cara pandang yang logis dan sistematis. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, skripsi mampu meningkatkan kemampuan menulis ilmiah. Skripsi mengharuskan mahasiswa untuk menulis karya tulis ilmiah yang memenuhi standar akademis. Proses inilah yang dapat membantu mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan menulis ilmiahnya mereka, dengan tujuan menjadikan mahasiswa dapat menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian yang terakhir, skripsi ini diharapkan dapat mampu meningkatkan keterampilan riset, karena skripsi mengharuskan mahasiswa untuk mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Proses inilah yang dapat membantu mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan riset dalam dunia nyata. Dan perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, riset di dunia nyata sampai saat ini masih relevan digunakan dalam melihat, memprediksi, menilai realitas yang ada dan yang akan datang. Bahkan bukan hanya di dunia pendidikan saja,
Dalam dunia bisnis, politik, ekonomi, risetlah yang menjadi senjata utama untuk menentukan keputusan yang akan diambil. Selain itu, yang perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, menurut saya mengapa skripsi ini penting sekali karena dapat menjadi pembeda antara siswa dengan mahasiswa. Sehingga jika kebijakan skripsi ini dihapuskan, maka tidak akan ada bedanya antara mahasiswa dengan siswa. Misalnya saja, mahasiswa SMK dengan tugas akhir untuk menumpuk kelulusannya diharapkan mampu membuat produk. Kemudian juga pembeda antara mahasiswa dan mahasiswa ialah dengan adanya tridharma perguruan tinggi yang meliputi adanya pendidikan, pengabdian, dan penelitian. Sehingga ketiga unsur tersebutlah yang dapat menjadikan skripsi ini menjadi satu-satunya karya yang menyebabkan mahasiswa diakui sebagai akademis. Secara keilmuan, skripsi dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Skripsi juga dapat menjadi sumber informasi bagi peneliti lain dan dapat menjadi dasar penelitian lanjutan. Baru-baru ini Bapak Ibu sekalian, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan penghapusan skripsi untuk mahasiswa dengan beberapa alasan. Yang pertama, untuk mempercepat waktu studi mahasiswa, karena rata-rata waktu studi mahasiswa di Indonesia adalah 4 tahun. Dengan menghapus skripsi ini diharapkan waktu studi mahasiswa dapat dipersingkat menjadi 3 tahun atau bahkan 2,5 tahun. Kemudian, penghapusan skripsi ini dirasa untuk meningkatkan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja, karena dunia kerja saat ini lebih membutuhkan lulusan yang memiliki keterampilan praktikal daripada lulusan yang hanya memiliki keterampilan akademis. Dengan menghapus skripsi ini, diharapkan mahasiswa dapat lebih fokus pada pengembangan keterampilan praktikal mereka, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Salah satu alasan akademik yang mendasari penghapusan skripsi ini adalah untuk meningkatkan kualitas lulusan. Menurut Rektor Universitas Indonesia, Prof. Ali Kunchoro mengatakan bahwa skripsi ini tidak selalu mencerminkan kemampuan akademik mahasiswa, karena banyak yang menyalin dari sumber lain atau dibantu oleh orang lain, misalnya joki, Pak. Nah, alasan inilah yang melandasi bahwa skripsi ini dirasa tidak relevan lagi pada zaman saat ini. Kemudian, skripsi juga tidak selalu sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, karena banyak yang terlalu teoritis dan tidak aplikatif. Banyak yang terlalu muluk-muluk dalam konsep, tapi tidak sistematis dalam prakteknya. Dengan menghapus skripsi ini, mahasiswa dapat lebih fokus pada mata kuliah yang relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja. Selain itu, alasan akademik lainnya adalah untuk menghemat waktu dan biaya pendidikan. Hal ini Bapak Ibu sekalian sejalan dengan pendapat Rektor Universitas Gadjah Mada yang menyatakan bahwa skripsi inilah yang sering menjadi penyebab mahasiswa malas lulus. Padahal idealnya mahasiswa dapat menyelesaikan studinya pada kurun waktu 4 tahun. Dengan menghapus skripsi inilah Bapak Ibu sekalian, mahasiswa dapat lebih lulus cepat dengan mengurangi beban biaya pendidikan. Hal ini juga lah yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas, kemudian produktivitas bagi perguruan tinggi. Lalu, apa penggantinya yang cocok ataupun yang setara dengan penghapusan skripsi ini? Baru-baru ini, Mendikbudristek Nadiem Makarim mengeluarkan kebijakannya yang tertuang dalam Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023. Dalam kebijakan tersebut menyatakan bahwa tugas akhir tidak harus berbentuk skripsi, bahwa selain skripsi ada pilihan lain seperti prototipe, proyek, dan tugas akhir yang setara. Namun Bapak Ibu sekalian, yang perlu diketahui, solusi tersebut bisa saja menjadi lebih berat dibandingkan skripsi. Misalnya saja Prof. Nasir dari Universitas Airlangga menjelaskan bahwa prototipe merupakan proyek yang mahasiswa buat harus tetap ada narasinya, tidak boleh menjiplak dari karya orang lain, originalitas menjadi bagian yang tidak bisa ditawar, tidak boleh ada plagiasi, apapun produknya harus tetap dinarasikan, ada deskripsi dan penjelasannya, dan karya tersebut nantilah yang akan dipresentasikan di hadapan penguji dan praktisi untuk melatih skill dan komunikasi sebelum terjun bekerja. Mungkin Bapak Ibu sekalian masih bingung apa itu prototipe pengganti skripsi. Secara umum, prototipe adalah model, skalabilitas, atau standar ukuran yang dibentuk berdasarkan suatu skema rancangan sistem. Prototipe merupakan pengembangan baik produk fisik maupun digital. Tujuannya untuk menguji proses kerja dan konsep sebuah produk sebelum diedarkan. Pada dasarnya, fungsi prototipe adalah untuk mengolah sebuah ide untuk menjadi sesuatu yang berwujud fisik sehingga dapat dirasakan, dimainkan, dan diuji coba. Contohnya, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta mengembangkan prototipe mini 3D printing sebagai media pembelajaran. Atau misalnya Bapak Ibu sekalian memiliki ide untuk membuat energi terbarukan dengan memanfaatkan angin sebagai sumber tenaga motor penggerak. Misalnya, siapa tahu Bapak Ibu sekalian ada yang bisa. Nah, ide tersebutlah yang dapat dikatakan menjadi prototipe jika dapat disimulasikan, dan ide tersebut dapat dijadikan prototipe sebagai tugas akhir Anda. Namun, setelah saya telah lebih dalam, ternyata konsep prototipe ini mirip dengan konsep penelitian R&D dalam skripsi pada umumnya. Dengan sama-sama memberikan output pada produk dalam proses penelitiannya,
Namun yang jelas, skripsi R&D ini lebih tersorot sistematika penulisannya, landasan teori, metode penelitiannya, sampai hasil dan kesimpulannya. Dan dari sinilah Bapak Ibu sekalian, mungkin dapat memiliki gambaran mengenai apakah kebijakan penghapusan skripsi ini menjadi kabar baik atau malah menjadi kabar buruk bagi Anda. Sebagian orang melihat kebijakan ini sebagai kebijakan yang membawa kabar baik, karena penghapusan skripsi ini dapat meningkatkan daya saing lulusan di dunia kerja. Penghapusan skripsi ini juga dapat mendorong lulusan untuk lebih fokus pada pengembangan keterampilan praktikal. Dan yang paling penting, penghapusan skripsi ini yang jelas dapat menghemat biaya pendidikan. Namun Bapak Ibu sekalian, penghapusan skripsi ini juga dapat membuat lulusan kurang siap untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Misalnya, dalam jenjang magister, mahasiswa ini tetap dituntut untuk mampu memiliki keterampilan menulis karya ilmiah berupa artikel. Sehingga pengamat pendidikan memberikan solusi bahwa meskipun adanya kebijakan penghapusan skripsi ini, mahasiswa tetap untuk diberikan mata kuliah pengampu untuk riset dan penelitian. Karena inilah yang menjadi dasar mahasiswa membedakan antara siswa dengan mahasiswa dengan tridharma perguruan tingginya. Pada intinya Bapak Ibu sekalian, penghapusan skripsi ini merupakan langkah yang solutif, namun juga dapat menjadi gap di dunia akademik ke depannya. Jadi, apakah penghapusan skripsi ini merupakan kabar baik atau kabar buruk? Jawaban ada pada Anda semua. Tergantung minat dan bakat Anda, karena inilah merdeka belajar yang sesungguhnya. Dan perlu dicatat baik-baik Bapak Ibu sekalian, kebijakan ini bukan mengurangi ataupun meringankan beban Anda untuk menyelesaikan tugas akhir pilihan Anda. Kebijakan ini hanya mensimulasikan bentuk skripsi menjadi tugas akhir yang lain, bukan meringankan apalagi mengurangi dan ataupun menghapus. Jadi berhentilah berpikir bahwa Anda akan lulus tanpa melakukan tugas akhir apa-apa, karena dengan hasil karya tugas akhir Anda, orang lain dapat merasakan manfaat dari keilmuan Anda. Sekian dari video kali ini, diskusi terbuka di kolom komentar, dipersilahkan.